betapa besarnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim terlahir sebagai seorang anak, ayahnya tidak beriman. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala? Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang digantikan Allah Subhanahu wa taala, menggantikan 2 hari raya jahiliyah. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, qad abadalahuma khairan minhuma. Allah sudah menggantikan hari raya jahiliyah kamu dengan 2 hari raya yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Itulah dia Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari ini, saudara-saudara kita di Tanah Suci berkumpul dari mulai Mina ke Padang Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah kembali ke Mina melantar jumrah ula, wusta dan aqabah. Setelah itu akan dilanjutkan ke kota Makkah Al-Mukarramah, melaksanakan tawaf, ifadah dan sa'i. Sedangkan kita di tanah air, di seluruh penjuru dunia, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada 3 hari. Pada 4 hari lengkapnya, hari nahar ditambah 3 hari tasyrik. Hari ini hari nahar, hari menyembelih, dilanjutkan dengan besok sampai tanggal 13. Maka selama 4 hari ini kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau ujian hidup ini besar, maka ada yang maha besar tempat bersandar. Maka kita akan katakan Allahu akbar. Kalau kita merasa diri kita besar, besar karena jabatan, besar karena kekuasaan, besar karena popularitas, besar karena harta dan ilmu, maka kita katakan Allahu akbar. Allah yang lebih besar. Kita kecil, kita tidak ada apa-apanya. Pelajaran pertama yang dapat diambil dari Idul Adha, betapa besarnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim terlahir sebagai seorang anak, ayahnya tidak beriman. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala? Ujian pertama adalah menghadapi keluarga. Kalau hari ini kita dihadapkan pada keluarga yang belum sholat, keluarga yang belum menutup aurat, maka sesungguhnya ujian Nabi Ibrahim jauh lebih besar daripada ujian kita. Kalau ada anak yang sudah hijrah, bapaknya belum lagi mau menempelkan keningnya ke lantai. Kalau ada seorang anak perempuan yang sudah hijrah, tapi ibunya belum lagi menutup kepalanya, maka sesungguhnya ujian Nabi Ibrahim jauh lebih besar. Maka kita katakan Allahu Akbar. Ujian kita ini belum ada apa-apanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, apa kata Azar? Illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Jangan lagi engkau sebagai anakku. Jangan lagi engkau mendakwahi aku. Tinggalkanlah aku. Nabi Ibrahim tidak berkata kasar. Apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika. Keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Allah itu amat sangat dekat dengan aku dan dia mengabulkan doa-doaku. Itulah layaknya seorang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesaikah Nabi Ibrahim dengan ujian hidup? Belum. Lulus ujian menghadapi keluarga, dihadapkan lagi dengan ujian berikutnya, menghadapi ujian umat. Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang gemintang. Maka kalau ada orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dengan beberapa ayat, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, dia berkata, hadza rabbi,
ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan menghilang saat matahari terbit. Innallaha la yuhibbul afilin. Allah tidak suka pada sesuatu yang hilang, yang musnah, yang sirna. Allah hayyun maha hidup. Allah wujud, maha ada. Wajibul wujud, pasti ada. Maka sesuatu yang hilang bukan Allah. Yang mati bukan Allah. Allah la ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk. Wala naum, dia tidak tidur. Maka Nabi Ibrahim tidak mencari Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, hadza rabbi, hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari hilang saat malam tiba, maka sesungguhnya yang hilang bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala maha ada, pagi, petang, siang dan malam. Yang kita sembah di waktu pagi, dia juga yang kita sembah di waktu malam. Nabi Ibrahim berhadapan dengan para penyembah matahari, bulan dan bintang-bintang. Sekarang kelompok ini disebut mereka yang percaya kepada perbintangan, ramalan. Sampai hari ini masih ada manusia yang percaya bahwa nasibnya ditentukan oleh peredaran matahari, bulan dan bintang. Na'udzubillah. Allahu Akbar, Allah maha besar daripada matahari. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada bulan. Semuanya makhluk yang bersujud kepada Allah. Selesai menghadapi orang-orang yang menyembah matahari, bulan dan bintang, Nabi Ibrahim berhadapan lagi dengan kelompok manusia yang menyembah berhala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu. Ketika mereka kembali, lalu mereka melihat, ini pasti perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian mereka berkata, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim. Engkau yang menghancurkan berhala ini. Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang besar, menggantungkan satu kampak di leher berhala itu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya berhala-berhala itu, kalau memang mereka bisa bicara. Nabi Ibrahim sedang mengajak manusia berpikir, gunakan otak akal pikiranmu. Kalau berhala-berhala itu tidak mampu menyelamatkan dirinya ketika dihancurkan, bagaimana mungkin mereka bisa membela dirimu? Kalau mereka tidak bisa menolak mudarat, bagaimana mungkin mereka bisa menolak mudarat dari dirimu? An-nafi'u yang mendatangkan manfaat, ad-darru yang menolak mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim selesai menghadapi ujian umatnya. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhadapan dengan ujian. Lama tidak dikaruniai buah hati seorang anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, akhirnya Nabi Ibrahim dikabulkan doanya. Lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Ketika itu usia Nabi Ibrahim 86 tahun. 86 tahun berdoa pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas salihin. Akhirnya dikaruniakan seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail berumur 13 tahun, maka sesudah itu pada usia 99 tahun, Nabi Ibrahim dikaruniai lagi seorang anak yang dulu sudah divonis manusia mengejek semuanya. Sarah tidak akan mungkin mempunyai anak. Akhirnya Allah mengabulkan. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya Sarah melahirkan anak, seorang laki-laki. Itulah dia Ishak. Kedua-duanya anak-anak yang saleh. Kita menyebut dalam salat kita, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa disebut nama Ibrahim? Karena ujian berat dilalui oleh Nabi Ibrahim. Ujian berat itu tidak ada apa-apanya, karena kita bersandar kepada yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Belum. Anak yang lama ditunggu itu ternyata mesti disembelih. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara,
Apa pendapatmu? Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil, bahwa hidup adalah ujian. Jangan kita berpikir kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah berzakat, kalau kita sudah taubat, kalau kita sudah hijrah, lalu hidup kita senang, hidup kita tenang, tidak ada ujian. Berapa banyak orang yang sudah hijrah, yang sudah mengaji, yang sudah berhenti minum khamar, ketika ujian datang, dia komplain. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa saya sudah baik? Kenapa ujian hidup tetap ada? Nabi Ibrahim orang paling baik. Nabi Ibrahim dipilih Allah di antara nabi-nabi. Nabi Ibrahim dipilih Allah di antara rasul-rasul, salah satu ulul asmi. Tapi ujian hidupnya tetap ada. Apalagi kita, Islam tidak membuat orang berubah. Yang dirubah itu adalah cara pandang kita. Kita tetap sakit, tapi kita tidak menganggap sakit itu sebagai laknat. Boleh jadi sakit itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Kita mungkin tetap kesulitan ekonomi, tapi kita tidak menganggap kemiskinan itu sebagai laknat. Boleh jadi menurut ilmu Allah, tidak kaya lebih baik daripada kaya melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tetap berusaha dan berikhtiar, mencari rezeki untuk punya uang, membangun masjid, berkurban. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban orang kaya, membangun masjid orang kaya, melaksanakan ibadah haji orang kaya. Tapi kalau sudah berusaha, ikhtiar, rezeki belum juga kunjung tiba, tidak ada jalan lain kecuali berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari Idul Adha, bahwa kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Fasalli li rabbika, perbanyaklah salat, beribadah kepada Allah untuk membalas apa? Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan nikmat yang besar kepada engkau. Sudah kami berikan engkau nyawa hingga hidup di atas muka bumi Allah. Matamu terbuka, telingamu mendengar, kakimu melangkah, tanganmu menghayun, hidupmu tenang, perutmu kenyang, hatimu lapang. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah? Fasalli, perbanyaklah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Salat sebagai wakil dari ibadah badan. Ada namanya ibadah badan, salat, tawaf, sa'i, wukuf. Ini semua ibadah badan. Jihad fisabilillah, ibadah badan. Tapi ada namanya ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Hari ini dua-duanya kita laksanakan. Fasalli li rabbika, laksanakan salat Idul Adha, wanhar, setelah itu sembelilah hewan kurban. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan, hewan sembelihan kurban yang disembelih jatuh darahnya sampai ke tanah, dari leher ke tanah tidak sampai 5 detik. Ada yang lebih cepat daripada tetesan darah. Ampunan Allah kepada orang yang berkurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat, bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini orang sudah beribadah kurban. Bagi yang belum mampu pada tanggal 10, terbuka rezekinya, dibukakan pintu hatinya, dia masih bisa berkurban tanggal 11. Tidak mampu tanggal 11, dibukakan Allah pintu rezeki, masih bisa tanggal 12, sampai puncaknya tanggal 13, selesai sholat asar, masih bisa menyembelih kurban, selama matahari belum terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah, bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan 4 hari dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada kendala, maka sesungguhnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Bagi yang kaya, ada hartanya, berkurbanlah. Bagi yang tidak mampu, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Karena sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi ibadah pada kurban saja. Berzikir juga ibadah, mengagungkan Allah ibadah. Mengagungkan Allah tidak hanya sekedar beramai-ramai. Ketika sendiri di rumah pun kita mengagungkan Allah dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Menyembelih hewan kurban dianjurkan orang yang berkurban menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu, tidak berani, tidak ada ilmunya, boleh disembelihkan orang lain. Menyembelih hewan kurban dianjurkan untuk disaksikan. Kenapa menyaksikan hewan kurban? Ini adalah syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Penyembelihan hewan kurban itu kami jadikan sebagai syiar mengagungkan agama Allah. Ketika menyembelih hewan kurban, kita sedang melihat kambing, sapi, unta, dipotong lehernya, putus urat nafasnya, putus urat makannya. Itu penderitaan terakhir bagi hewan kurban. Setelah itu dia akan mati. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kematian kita? Sudahkah kita siapkan husnul khatimah? Sudahkah kita siapkan akhir kalam kita la ilaha illallah? Kalau binatang mati, sekali mati selesai berakhir. Tapi kalau manusia mati, dia masih menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nakir. Dia masih menunggu sampai hari kiamat. Dia masih menunggu ditiupkan sangkakala. Dia masih menunggu nanti sampai hari dibangkitkan di hadapan Allah. Masih menunggu di padang mahsyar. Masih ada titian siratal mustaqim. Masih ada hisab. Masih ada perhitungan amal. Masih ada timbangan berat amal soleh. Masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Sampai akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat binatang, kematian, kesakitan, penderitaan. Berapa banyak tidak mati itu binatang menunggu waktu yang lama. Tapi sakratul mautnya sudah berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati. Kematian kambing, sapi, lembu, dan onta yang kita lihat hari raya kurban. Kematian yang penuh dengan penderitaan. Kematian kita jauh lebih menyakitkan bila kita tidak husnul khatimah. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka fih. Jadikanlah sebaik-baik hariku, hari pada saat aku mati husnul khatimah. Aku bisa bertemu dengan Engkau ya Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Yang dibawa bekal hanyalah amal saleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sapi kurban yang disembelih mati selesai, tapi kita masih meninggalkan hutang piutang. Ahli waris yasma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama ahluhu, istrinya, anaknya, kawannya, sahabatnya, jamaahnya, tetangganya ikut mengiring ke liang lahat. Yang kedua maluhu, hartanya, mobilnya, kendaraannya, semuanya dibawa ke pelataran parkir. Tapi pada akhirnya wayabaqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Anak istri akan pulang ke rumah, harta akan pulang. Yang tinggal hanya 1. Wayabaqa wahidun, yang tinggal hanya amaluhu. Kalau pernah kaki dibawa ke masjid, kalau pernah tangan bertasbih, kalau pernah mulut membaca Al-Quran, kalau pernah berzakat, berinfak dan bersedekah, itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga yang terakhir yang dapat kita ambil dari Idul Adha adalah bagaimana mendidik anak seperti didikan yang diperoleh oleh Nabi Ismail alaihi salam. Lagi-lagi kita diingatkan, beberapa hari terakhir kita didapatkan, dibacakan berbagai macam berita. Bagaimana kelakuan anak-anak yang merusak harkat martabat orang tua. Terlalu buruk perbuatannya untuk dibacakan, disebutkan pada khutbah yang suci. Kita membaca setiap hari di media sosial bagaimana kelakuan anak-anak zaman ini. Ini semua tanggung jawab. Kullukum ra'in, setiap kepala rumah tangga adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita masukkan anak-anak kita? Pilihlah sekolah yang menanamkan akidah ahlus sunnah wal jamaah.
Masukkan ke lembaga pendidikan yang membacakan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran. Tidak ada yang dapat membentengi anak-anak kita dari arus globalisasi, tantangan zaman yang luar biasa, kecuali pendidikan agama. Hebat pun matematika, hebat bahasa Inggrisnya, kalau akidahnya sesat, kalau dia tidak dapat jalan yang benar, maka tetap dia akan mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanyalah melewati suatu jalan. Istazalla tahta syajaratin, bernaung sejenak di bawah pohon yang rindang. Ketika matahari sudah redup, kita pun akan melanjutkan perjalanan. Yang kita inginkan adalah anak-anak yang ketika mereka terbangun di tengah malam, mereka mendoakan kita, Rabbi habli minas salihin. Hari ini kita masih sholat Idul Adha. Hari ini kita masih bertakbir. Hari ini kita masih mendoakan anak-anak kita. Apakah 20 tahun akan datang, anak-anak kita masih ingat membacakan Al-Fatihah? Apakah anak-anak kita masih berzikir mengagungkan Allah? Jawabannya tergantung pada diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari kecil dibawa ke masjid, setelah besar dibiasakan menutup aurat, dibekali dengan pendidikan agama, didoakan setiap malam. Di sujud terakhir mintalah kepada Allah supaya anak dijaga dari narkoba, terpelihara dari perbuatan maksiat. Kalau sudah begitu pendidikannya, rusak juga akalnya, hancur juga hatinya, kita berarti disuruh Allah beriman kepada takdir yang buruk. Bukankah Nabi Nuh alaihi salam memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Ini air banjir bandang akan menenggelamkan semua dunia. Apa kata Kan'an, anak Nabi Nuh? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit. Aku tidak perlu naik perahu ayah. Yang naik ke atas perahu Nabi Nuh itu bukan anaknya, bukan istrinya, tapi orang lain. Ada kalanya orang lain lebih mendengar dakwah daripada keluarga kita sendiri. Begitulah rupanya. Tapi jangan sampai kita kehilangan ikhtiar dan usaha dalam dakwah. Apa pelajaran yang dapat diambil dari perbuatan Hajar? Lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Di Bukit Safa tidak ada air. Di Bukit Marwah tidak ada air. Ternyata air itu datang bukan dari tapak kaki Hajar. Air itu justru datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Dari tumit Ismail alaihi salam. Ini mengajarkan kita jangan pernah berhenti berusaha. Kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala berusaha. Ambil mata kail pancing, ambil bambu, pasang talinya, cari umpannya, letakkan di dalam kolam. Masalah ikannya datang atau tidak datang itu bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Masukkan anakmu ke sekolah agama. Bekali dia dengan pendidikan akidah yang benar. Berakhlakul karimah. Adapun masa depannya, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mati menghadap Allah. Kita ingin kita meninggalkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pikirkan. Di alam barzah jauh lebih lama daripada alam dunia. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505. Sekarang sudah tahun 1444 Hijrah. Artinya apa? Hampir 1000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, pahala tetap mengalir ke Imam Al-Ghazali. Karena setiap negeri ada yang membaca kitab Ihya Ulumiddin. Bayangkan, Muhammad Al-Fatih sudah lama meninggal. Tapi pahala tetap mengalir. Karena beliau membangun masjid, merubah sesuatu yang mungkar menjadi masjid. Masjid Konstantinopel, masjid yang dibangun oleh orang yang tidak beragama, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Muhammad Al-Fatih membebaskan bangunan itu, merubahnya menjadi tempat bersujud kepada Allah. Maka pahala orang yang sholat mengalir ke tempatnya, ke makamnya sampai hari ini. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan? Jangan dijawab dengan lidah. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Tapi jawablah dengan hati dan pikiran serta amal ke depan. Kita tinggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita tinggalkan tanah wakaf tempat orang belajar agama. Kita tinggalkan ilmu pengetahuan lewat tulisan buku dan ceramah.
Yang lain hanya tinggal kenangan semata. Kita berasal dari tanah, setelah mati kita akan dimakan cacing tanah. Selepas itu tulang belulang kita pun akan hancur menjadi debu, hilang tak berkesan, tak meninggalkan apapun. Yang kita tinggalkan hanyalah amal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang ditinggalkan nama yang baik atau nama yang buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.